Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Generasi di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang di kota Purwokerto ataupun di luar kota Purwokerto, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Teman-teman semua, pada online experience kita hari ini, kita ada lagu serta firman Tuhan yang akan kita simak bersama. Dan untuk mengawali online experience kita hari ini, rekan saya Betty dan JCC Band akan menyanyikan sebuah lagu dengan liriknya yang menguatkan kita. Dan setelah rekan saya Betty dan JCC Band menyanyikan lagu, kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudi dari Cilacap. Semoga firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita semua kekuatan dan semangat dalam menghadapi hidup ke depan. Teman-teman, terutama Anda sebagai pelajar maupun Anda sebagai orang tua yang mempunyai anak yang masih berada di bangku sekolah, di awal bulan Juni ini sedang disibukkan dengan berbagai ujian dan tes akhir semester, di mana mereka semua berjuang belajar untuk mendapatkan nilai yang terbaik, untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan kami mendoakan agar semua yang sedang menghadapi ujian akhir semester ini bisa dengan pikiran yang jernih, menyelesaikan semua tugas dan soal ujian dengan baik, dan mendapatkan hasil yang terbaik juga. Karena setelah ujian ini berakhir, Anda semua akan menerima hasil dan setelah itu Anda juga diberi kesempatan oleh sekolah untuk bisa beristirahat dan berlibur pastinya. Mari pada hari ini kita simak bersama apakah teguran dan kekuatan firman Tuhan untuk Anda dan saya hari ini. Dan marilah di bulan Juni 2024 yang ceria ini kita terus bersemangat dalam menjalani hidup dengan antusias dalam bekerja, berkarya dan beribadah dan optimis bersama Tuhan. Mari kita akan segera saksikan dan bergabung dalam online experience kita. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gloria, hanya bagi namamu. Mari bersama-sama tepuk tangan Bapak Saudara. Kami datang bawa pujian bersama memuji Tuhan Bapak Saudara. Mari satukan suara kita nyanyikan. Sorak kemen, angkat tanganmu katakan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas jalannya. Serukan bersama-sama, ditinggikan puji
Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, puji nama Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini benar-benar kami merasakan, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, Tante Luis yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga dengan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Saya memberikan apresiasi untuk waktu dan juga pengorbanan untuk bisa hadir di dalam ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita belajar mengenai Bapamu tahu. Kita buka dalam Matius 6 ayat 31 sampai dengan 34. Satu ayat yang bagi orang Kristen sudah populer Bapak Ibu, tapi bagi mereka yang bukan Kristen tentu harus memahami tentang kehidupan orang Kristen ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu dan saudaraku ayat 31 sampai dengan 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kalau kita salah mengartikan ayat ini, seolah-olah ada unsur mantra gitu ya, ada unsur jimat. Sebab dikatakan di sini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Enak ya? Koyok mantra itu loh Bapak Ibu. Kayak jimat. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau disediakan oleh Allah kalau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu, mari sama-sama kita belajar mengenai hal ini supaya kita tidak salah mengartikan. Satu hal yang menarik untuk kita pelajari pada saat ini adalah perbandingan yang mengusik jiwa kita Bapak Ibu. Memang konteksnya tentang hal khawatir. Tapi ini adalah satu perbandingan yang mengusik jiwa kita Bapak Ibu. Sebab dikatakan di sini, semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini sudah biasa loh kita dengar ya. Sudah sering kita dengar, sudah sering kita pahami. Tapi sebenarnya perkataan Tuhan Yesus di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat 32 ini, semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu sebenarnya tempelengan bagi kita, Bapak Ibu. Engkau mengaku mengikuti aku, kata Tuhan Yesus ini ya, kalau saya bawa pakai bahasa yang sederhana. Kamu mengaku mengikuti aku, tapi kamu khawatir. Khawatir terhadap apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Sekarang coba lihat itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang kamu khawatirkan, makan, minum, pakai, dicari oleh mereka. Apakah mereka mendapatkannya Bapak Ibu? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu yang mencari apa yang dimakan, minum, pakai, yang sama dicari oleh orang yang mengaku Kristen, yang mengaku pengikut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Apakah mereka yang tidak mengenal Allah itu mencarinya dan mendapatkan apa yang dimakan, diminum, dipakai? Mereka menemukan enggak Bapak Ibu? Menemukan. Mereka menemukan. Dan tidak khawatir akan hidup dia. Terlepas dari ayat yang populer, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan. Terlepas dari kebenaran. Mereka mencari hal itu, mereka mencari apa yang kita cari. Makan, minum, pakai mereka cari. Dan mereka nggak khawatir. Ya, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu anak saya datang. Saya waktu ke Jogja itu kemudian ketemu sama anak saya dan anak saya cerita begini Bapak Ibu. Pak, saya habis dipalak ini Pak. Sopo sing malak awakmu? Ya, pakai bahasa Ibrani saya. Siapa yang malak? Itu loh Pak yang suka nongkrong di sana itu di dekat pos itu ya. Nah, suatu saat saya sama istri saya sebelumnya ya dengan anak saya itu sekitar jam 5:30 sore kami keluar dengan anak saya juga dan kemudian anak saya, nah itu loh Pak yang malak saya Pak. Terlepas dari kebenaran Bapak Ibu ya, terlepas dari carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kamu dipalak berapa? Dia minta 50 tapi saya kasih 20.000 karena saya punyanya ini. Oh ya udah gitu ya. Ketemu dengan orangnya, begitu saya lewat, saya buka kaca ini pelan-pelan gitu ya. Hormat dia. Pak. Kemudian saya tunjukkan anak saya. Halo. Supaya dia tahu kalau itu anak saya. Yang mau saya ceritakan, orang yang malak dia itu beberapa waktu yang lalu agak sedikit lama Bapak Ibu. Saya jalan dengan istri saya keluar sekitar mau maghrib gitu ya. Dan kemudian karena jalan itu kecil tiba-tiba di depan itu ada keramaian itu. Ternyata ada tawuran. Kemudian orang-orang karena jalan saya nggak bisa mundur, nggak bisa balik, ya udah saya jalan aja. Terus Pak. Orang-orang ramai terus Pak, terus jalan aja. Kemudian ada seorang pemuda bawa parang gitu. Datangi saya, naik mobil. Pak, terus saja Pak, terus saja. Saya buka kaca. Itu bawa parang itu saya buka. Ini orang yang malah anak saya. Bawa parang kemudian, tapi kemudian dia datang kepada saya. Pak, saya habis bacok orang Pak. Nah orang-orang kemudian ributkan supaya saya jalan terus. Kemudian saya katakan kepada dia, saya pegang dia. Udah, lepaskan itu, kamu nyerah diri aja. Dan kemudian dia, karena saya diminta untuk jalan terus, saya jalan terus. Dan orang itu kemudian diamankan oleh orang lain. Memang tidak sampai ke ranah hukum Bapak Ibu. Tapi karena tawuran dan kemudian yang dibacok juga tidak terlalu parah ya. Dan damailah. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, kita lihat ya. Orang mencari apa yang kita cari walaupun dengan cara yang berbeda. Saya tidak berbicara mengenai carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi mereka nggak khawatir. Apa yang mereka cari makan, apa yang mereka cari minum, apa yang mereka cari pakai, mereka dapatkan. Sekarang Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang yang merasa mengikut dia dan memiliki kekhawatiran dalam hidupnya. Dan kemudian Tuhan memberikan satu perbandingan yang sebenarnya mengusik hati kita Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang saat ini sedang dalam keadaan kekhawatiran hidup. Perhatikan baik-baik. Tuhan sedang berbicara. Lihat orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka mencari apa yang kamu cari dan mereka nggak khawatir. Sekarang pertanyaannya kenapa kita khawatir? Dua hal ini penting Bapak Ibu. Sebab yang kita cari, makan, minum, pakai itu tergantung dari kualitas dan kuantitas. Mereka tidak mempersoalkan. Kalau Bapak Ibu makan dengan sederhana, ada rasa khawatir gitu. Ada rasa nggak nyaman. Kalau Bapak Ibu punya sesuatu hal yang sedikit bila dibandingkan dengan orang lain, Bapak Ibu merasa khawatir akan hidup ini. Itu yang menjadi persoalan. Kenapa kita punya rasa kekhawatiran terhadap makan, minum, pakai? Karena dua hal ini
yaitu kuantitas dan kualitasnya. Diajar oleh Tuhan lewat firman Tuhan ini, hidup menerima, dan yang kita terima itu kita pastikan bahwa itu yang terbaik yang Tuhan beri. Amin Bapak Ibu. Itu yang terbaik. Sementara kita kemudian menilai yang terbaik dari Tuhan itu tidak cukup. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan, tanggal 25 Mei kemarin anak saya diwisuda Bapak Ibu. Ya. Tapi dia foto pakai selempang gitu ya. Foto pakai selempang. Dan ditulisannya itu, ditulis di sini tulisannya, akhirnya. Akhirnya, bukan kumlot, bukan sangat memuaskan itu tulis akhirnya. Kenapa? Karena saya dapat surat dari kampus itu, anak Bapak harus lulus tahun ini. Kalau tidak lulus, tidak ada dispensasi apapun. Akhirnya lulus. 5 tahun, 8 bulan. Ya. Kok gaya banget kamu Rufus pakai itu ditulis akhirnya? Iya Pak. Walaupun secara IP lumayan lah. 3,5, tapi ya tidak termasuk kategori karena telat. Kadang kita khawatir Bapak Ibu. Ya. Saya pun juga tidak pernah memaksa anak saya, kamu harus bikin, enggak usah. Ya udah dewasa. Ya. Saya hanya foto surat dari kampus itu kemudian saya kirim ke anak saya. Ini loh. Kamu harus lulus gitu ya. Kalau enggak ya udah. Kamu termasuk ijazah SMA kan? Tapi bagus juga selempang itu ya. Akhirnya. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Tuhan ubahkan di dalam ayat ini yang kita baca tadi, Tuhan ubahkan satu kekhawatiran menjadi satu kekuatan hidup kita. Saya bacakan di dalam ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, Tuhan ubahkan kekhawatiran ini begini Bapak Ibu. Tuhan ingin kita itu memandang hidup dan tubuh kita itu jauh lebih penting dari apa yang kita butuhkan. Masalahnya sering sekali kita ini pola pikir kita terbalik dengan pola pikir Tuhan Bapak Ibu. Bahwa hidup saya, tubuh saya akan lebih bernilai kalau makanan, pakaian, atau apa yang kita pakai itu menambah nilai hidup saya. Ini Bapak Ibu. Ya. Sementara Tuhan berkata pada pagi hari ini, hidupmu, tubuhmu itu jauh lebih penting dari apa yang kamu inginkan, makanan, minuman, pakaian. Hidup itu lebih penting. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, kita boleh melihat di sini 2 poin itu, hidup dan tubuh itu jauh melebihi dari apa yang kita butuhkan. Nah, sekarang coba kita lihat. Apa makna dari tubuh atau hidup itu lebih penting daripada pakaian atau makanan? Jadi begini Bapak Ibu. Hidup lebih penting daripada makanan. Kalau kita berbicara tentang hidup, kekhawatiran yang dilarang, sekali lagi ya, khawatir itu manusiawi. Semua orang punya rasa khawatir. Nggak salah Bapak Ibu. Tetapi khawatir yang bagaimana yang dilarang Tuhan itu, yang membuat gelisah dan menyiksa. Khawatir yang dilarang adalah yang membuat gelisah dan menyiksa sehingga melupakan hidup. Nilai hidup Bapak Ibu itu berharga banget Bapak Ibu. Sementara kita karena khawatir maka membuat gelisah dan kemudian menyiksa hidup kita ini. Sampai kehilangan damai sejahtera, sampai kehilangan sukacita, ketemu sama orang-orang seiman sepertinya nggak ada cahaya. Dan khawatir yang dilarang
adalah pikiran yang kacau balau. Sampai orang ya kalau sudah khawatir Bapak Ibu ya, sampai lupa akan tubuhnya, sampai lupa akan hidupnya. Saking khawatirnya pikiran kacau balau, begitu bangun tidur masih pakai daster gitu ya, karena stres itu. Sampai dia lupa. Ketemu tetangga asal keluar aja kemudian nggak mikir bajunya rapi apa enggak. Ternyata dia masih pakai daster. Ya. Ya kalau dasternya bagus sih oke Bapak Ibu ya. Dasternya sudah bolong gitu, dasternya sudah sobek, kemudian dia ikut beli sayur bersama-sama dengan orang. Jadi kalau orang sudah pikirannya gelisah dan kemudian menyiksa dia, pikirannya kacau balau, dia melupakan akan arti hidup yang sebenarnya. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara diingatkan, hidup kita lebih berharga daripada apa yang kita khawatirkan. Amin Bapak Ibu. Semua orang punya kekhawatiran. Tapi mari kita punya takaran ya. Takaran Bapak Ibu. Tuhan tidak menunjukkan kepada kita, ini loh takarannya begini, enggak. Kita punya takaran sebatas mana kekhawatiran itu masih wajar dalam hidup kita. Tapi kalau sampai mengorbankan hidup yang sebenarnya, mengorbankan tubuh yang sebenarnya, maka sudah enggak wajar Bapak Ibu. Apalagi kemudian stres, depresi. Mungkin ada di antara kita yang begini. Dan itu kemudian betul-betul merendahkan akan arti aku muridnya Tuhan. Aku percaya kepada Kristus. Sementara kita melihat orang-orang yang tidak percaya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka nyaman kok. Mereka nggak khawatir kok. Kenapa? Karena takaran kita yang berbeda itu loh Bapak Ibu. Akan apa yang kita makan, akan apa yang kita pakai, itu kita punya standar kualitas dan kuantitas yang kita mau begini loh Tuhan. Kalau Tuhan nggak kasih begini, kita gelisah. Apalagi yang dalam hatinya memang hatinya kotor Bapak Ibu. Hatinya itu penuh dengan iri hati. Apalagi kemudian melihat orang lain diberkati sementara kita tidak diberkati. Waduh, stresnya minta ampun dia. Sekali lagi hidup lebih penting daripada makanan. Dan pada bagian terakhir ini di dalam kekhawatiran yang dilarang, sampai mengkaburkan pengharapan kepada Allah. Sampai kita ini lupa bahwa kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang dahsyat. Setelah lulus kemarin ya, kemudian kami bingung ya mau ucapan syukur dengan keluarga. Yuk kita makan-makan di mana? Oh di sini aja, di sini. Tapi kemudian anak saya bilang begini, Rufus bilang, Pak, makan di kafe saja, makan di kafe Hitam Manis. Ya betul ya, Hitam Manis ya. Nah, di Jogja Bapak Ibu, kafe Hitam Manis. Oke ya kita. Saya nggak tahu alasan dia kenapa makan di kafe Hitam Manis ini. Ternyata Bapak Ibu, ini adalah tempat kerja anak saya sebelum dia dilantik, sebelum dia wisuda. Anak saya kerja setahun di situ, di kafe itu. Dan ketika masuk di kafe itu, kemudian anak saya bertemu dengan teman-temannya yang juru masak, yang pelayan dan lain sebagainya. Wah, Rufus, selamat ya. Anak saya dulu bekerja di situ. Sekali lagi kita punya standar Bapak Ibu. Pribadi kita punya standar tentang kualitas apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Dan kadang standar itu melebihi batas kewajaran. Dan inilah yang membuat orang khawatir. Aku maunya begini. Saya waktu makan kemudian saya melihat anak saya, wah bagus juga ya. Ketemu sama teman-temannya dan dia sungkan. Waktu mau dilayani temannya itu sungkan. Ya ambil sendiri itu ya. Karena dulu pelayan dia. Dulu juga dia kerja di kafe di Cilacap. Dan waktu dia kerja di kafe Cilacap itu saya malam-malam dengan istri saya datang ke sana. Kami makan di kafe itu di depannya SMA Yos itu. Dulu ada kafe, dia kerja di situ, saya duduk dengan istri saya. Kemudian anak saya mau makan apa Pak? Makan apa Pak? Bapakmu ini.
Udah saya nulis di situ. Iya, kemudian dia datang melayani kami walaupun itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, kadang kita punya kualitas itu loh. Punya kualitas, punya kuantitas apa yang kita mau yang membuat kita khawatir. Sementara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu nggak perlu mempersoalkan hal itu, Bapak Ibu. Mereka dapat bersyukur, nggak dapat mereka cari. Hidup lebih penting daripada pakaian. Kekhawatiran yang dilarang adalah kekhawatiran yang kemudian mengganggu tidur Bapak Ibu. Mengganggu tubuh Bapak Ibu. Yang kemudian menghalangi kenikmatan diri Bapak Ibu. Karena khawatir. Ya, istilah sekarang kan me time gitu ya. Ada hobi, wah saya punya waktu. Tapi karena khawatir, orang itu tidak bisa menikmati hari-hari yang biasa dia lakukan. Mungkin yang sepuh di sini kan punya waktu khusus ya. Waktu yang biasa sehari-harian dia bikin kopi, kemudian baca koran. Tapi karena kekhawatiran, me time-nya itu nggak ada. Dia kehilangan kesenangannya. Ya, saya ini hobi touring Bapak Ibu. Saya seneng dulu waktu saya Bogor, wah seneng kalau diajak touring itu. Tapi saya ketemu dengan perempuan ini, istri saya ini gak suka touring, gak suka pergi. Saya harus mengubah pola saya. Gak bisa kemudian karena itu kemudian saya punya rasa khawatir, waduh kehilangan kesenangan. Ya saya rubah, me time saya rubah. Ya senengnya di rumah. Saya senengnya belangkeraan gitu, mana gitu pergi. Sehingga kalau waktu ke Bogor gitu ya, pernah suatu saat ke Bogor, dia nanya ke saya gini, awakmu kok ngerti sih jalan cilik-cilik gini ya? Oh mau jalan ke sana, saya lewatkan jalan kecil. Loh iya dulu saya berangsakan kok. Dan saya punya hobi itu. Tapi kalau Bapak Ibu punya rasa khawatir, maka ini akan menghalangi untuk menikmati kesenangan sendiri. Dan itu merusak tubuh. Apalagi kemudian merusak selera makan. Karena khawatir maka merusak selera makan. Merusak kesehatan Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui. Rumah sakit penuh. DB banyak sekali. Ya, perlu Bapak Ibu menjaga. Bukan hanya menjaga lingkungan, tapi juga menjaga hati ini loh Bapak Ibu. Begitu ada rasa khawatir yang merusak. Sekali lagi Tuhan katakan tubuh lebih penting daripada makanan dan pakaian. Mari coba kita lihat bagaimana Tuhan itu mengubah kekhawatiran menjadi satu kekuatan dalam hidup kita. Matius 6 ayat 26. Ayat 26 berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan yang tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 28 berkata, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga di bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ini Tuhan sedang mengubahkan Bapak Ibu dan Saudaraku. Khawatir itu menjadi satu kekuatan hidup kita. Yang pertama tadi dikatakan bagaimana Tuhan itu mengubah kekhawatiran menjadi kekuatan. Tuhan berkata, kenapa kamu khawatirkan? Cara pandang kita itu kepada yang kita perlukan. Makan, minum, pakai itu yang kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Itu yang cara pandang yang salah. Sekarang Tuhan ubahkan supaya menjadi kekuatan. Supaya kamu gak khawatir. Perhatikan hidupmu. Perhatikan tubuhmu itu jauh lebih penting daripada makanan, pakaian yang kamu butuhkan. Jadi kalau Bapak Ibu hanya mampu beli baju yang tidak bermerek, kenapa mesti galau? Kalau Bapak Ibu hanya bisa, ini terutama anak-anak muda kalau sudah kumpul itu kan, waduh pamernya, sepatunya, ininya yang bermerek.
Kemudian dia merasa minder karena tidak punya apa-apa. Kemudian merasa minder, khawatir. Tubuh hidup lebih penting daripada apa yang jadi makanan dan pakaian dalam hidup kita ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kemudian hal yang kedua, Tuhan mengubah kekhawatiran menjadi kekuatan. Pandang burung-burung di langit sana. Dan burung yang dimaksud adalah burung pipit. Jadi kalau kita melihat pandanglah burung-burung di langit, itu yang dimaksud adalah burung pipit. Kita coba lihat ya providensia Allah di sini. Bagaimana ciptaannya yang tidak semulia manusia, burung maksudnya burung pipit yang tidak mahal, dalam Matius 10 ayat 29, itu harganya 2 ekor 1 duit. Ya, mata uang terkecil 1 duit, dapat burung pipit 2 ekor. Kalau beli 2 duit, harusnya dapat berapa? 4 ekor. Tapi dalam Lukas 12 ayat yang ke-6 ini, kalau kamu beli 2 duit, dapat burung pipit itu 4 bonus 1, 5. Sesuatu yang tidak berharga ini dipelihara oleh Allah Bapa. Sementara bunga bakung itu dianggap sama dengan rumput, dipelihara juga oleh Bapa. Kita lebih mulia, kita lebih berharga, pasti Tuhan pelihara hidup kita. Ini providensia Allah. Terlebih manusia dipelihara oleh Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Bapamu tahu. Amin. Bapa yang di surga itu tahu. Tahu apa? Yang pertama, Dia tahu kamu memerlukan semuanya itu. Kamu memerlukan semuanya itu. Dia tahu. Buang standar kita, Bapak Ibu. Amin. Ya, saya maunya ini loh Tuhan. Kemudian kita kejar sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia tidak memperhitungkan kualitas dan kuantitasnya. Dia dapat, dia nikmati, dia bersyukur. Sementara kita, ketika Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan, kita stres karena itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi mari Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi hari ini, kamu memerlukan semuanya itu. Jangan khawatir dan jangan takut. Pagi hari ini pun saya juga khawatir, Bapak Ibu. Khawatir apa, Bapak Ibu? Kejatuhan stalagmit ini. Tadi saya lihat, waduh, kalau saya khotbah kemudian jatuh gimana ya? Tapi enggak, Bapak Ibu, saya enggak khawatir. Ya. Kamu memerlukan semuanya itu, Bapak tahu. Mantapkan dalam diri kita, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita memerlukan sesuatu, kita percaya Bapa yang di surga tahu kalau kita memerlukan. Ketika Bapak tahu dan kita percaya kepada Dia, Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Walaupun itu berbeda secara kualitas maupun kuantitasnya. Bapak tahu. Yang kedua, Bapak Ibu, Bapamu tahu bahwa kamu berharga di mata Tuhan lebih daripada burung pipit. Saya bacakan Matius 10 ayat yang ke-31. Dikatakan demikian, Matius 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit saja dipelihara oleh Tuhan. Kita lebih berharga daripada burung pipit. Begitu banyak burung pipit, kita lebih berharga. Saya memang percaya hari-hari ke depan yang akan kita lalui bukanlah hari-hari yang makin baik. Sebentar lagi Pertalite sudah sulit Bapak Ibu dapatkan, ya. Itu akan menambah beban kehidupan kita. Mau nggak mau harus pakai Pertamax Green 9 berapa itu, 92 atau berapa itu. Mau nggak mau harus ada bayar yang lebih mahal. Yang cari gas 3 kilo pun juga sebentar lagi akan sulit Bapak Ibu. Harus pakai KTP dan lain sebagainya. Semakin sulit. Tapi Bapakmu tahu. Tidak perlu kita khawatir karena Tuhan akan memelihara kita. Kita lebih berharga daripada banyak burung pipit yang dipelihara oleh Tuhan.
Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, Dia tahu. Amin. Dia tahu. Persoalannya apakah aku juga tahu? Dia tahu. Enak loh ini kata-kata ini. Dia tahu. Tapi persoalannya apakah aku juga tahu bahwa Dia itu tahu akan apa yang aku butuhkan? Apakah aku tahu? Apakah aku tahu? Kalau kemudian kita berkata, aku tahu, maka tak perlu khawatir, tak perlu takut. Apakah aku tahu bahwa Tuhan menghendaki tak perlu khawatir, tak perlu takut? Dan yang kedua, apakah aku tahu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini yang mantra tadi Bapak Ibu. Seolah-olah ini mantra sehingga menyelesaikan semua persoalan kita. Tapi saya ingin katakan 5 menit Bapak Ibu. 2 hal ini penting. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dan yang kedua, carilah dahulu kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah itu berbicara mengenai hidup Bapak Ibu adalah hidup kewarganegaraan surga. Amin. Bukan seperti orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang hidup dalam kerajaan surga, carilah dahulu kerajaan Allah, maka Bapak Ibu punya hidup, sikap hidup yang betul-betul menunjukkan orang-orang yang bermartabat. Jadi Kristen kalau kerja, jujur. Jadi Kristen kalau kerja, dia tidak suka telat. Saya dulu 12 tahun Bapak Ibu kerja dalam satu perusahaan. Ya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang pertama kerajaan Allah dulu Bapak Ibu. Kita hidup disisihkan ya, seperti eksklusif gitu ya, di istimewa hidup kita. Ya. Maka ketika kita hidup benar, kerja tekun, kerja serius, 12 tahun saya bekerja di satu perusahaan. Dan ternyata dalam kerja di tempat saya itu ada orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Kerjanya ngawur, kerjanya nggak serius, dan akhirnya dikeluarkan. Dan yang kedua Bapak Ibu, kebenaran. Ya, boleh kerja dengan serius, boleh kerja dengan benar, boleh kerja dengan sungguh-sungguh, tapi harus benar. Kalau Bapak Ibu yang muda-muda ini ya, kerja dalam kebenaran, itu orang akan mencari kita. Ketika orang mencari kita, kita nggak susah cari pekerjaan. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lewat apa? Cara hidup kita yang benar. Amin Bapak Ibu. Ya, yang kerja di toko, wah itu tantangan besar sekali Bapak Ibu. Kalau ada konsumen datang, Pak, saya pengen lihat itu Pak, naik. Pengen lihat baju batik Pak Doni, dan naik diambilkan, bentangkan ini. Aduh, coba Pak yang satunya lagi. Wah, sudah melihat banyak, nggak jadi lagi. Bisa muncul dongkol. Tapi kalau dengan kesabaran dilipat lagi, orang akan melihat. Toko itu toko yang memberikan servis yang baik. Maka dia akan datang. Dari mulut ke mulut akan berbicara tentang hidup kita. Dan kita tidak akan kekurangan Bapak Ibu. Amin. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi ayat ini sedang berbicara tentang tantangan hidup kita untuk kita betul-betul menunjukkan Kristus hidup di dalam kita. Ketika Kristus hidup dalam kita, Bapak Ibu akan diberkati Tuhan. Amin. Berkat Tuhan akan tercurah. Bapak Ibu akan dicari. Ya beberapa waktu yang lalu di rumah kami bangun, gereja juga kami bangun, kami punya tukang yang jujur. Untuk mendapatkan tukang yang jujur, ini bukan orang Kristen Bapak Ibu. Untuk mendapatkan tukang yang jujur ini, saya sering telepon. Ada waktu, waduh Pak, maaf Pak, kami sedang mengerjakan di sana. Tak telepon lagi. Ada waktu, maaf Pak, kami kerja di tempat ini. Dia dicari orang karena jujur.
Begitu dia punya waktu, kemudian baru mengerjakan gereja kami. Ketika Bapak Ibu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu akan dicari orang dan diberkati lewat orang itu, berkat-berkat Tuhan akan tercurah. Maka dikatakan di sini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi bukan datang dari surga kemudian secara otomatis kita menerima, enggak. Lewat hidup kita ini. Amin Bapak Ibu. Jangan kamu khawatir. Bapa yang di surga tahu. Tuhan memberkati. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Manis kau dengar Tuhan. Seperti Tuhan memberikan kepada kita yang terbaik dalam hidup kita ini. Demikian juga pada saat ini. Kita berikan pujian kepada Dia yang terbaik kepada Dia. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, katakan, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi, ya Tuhan, Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup Tuhan. selama aku hidup. Engkau tahu Tuhan, Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. inilah tunaikan syukur kami Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka cita. Dan hatiku bersuka karenamu. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Di balik kekhawatiran hidup kami, Engkau memberikan kami kekuatan. Di balik kekuatan hidup kami Tuhan, Engkaulah yang menopang. Sebab kami tanpa Engkau Tuhan, tak mampu kami menjalankan kehidupan ini.
Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi keperluan kami. Engkau tahu Tuhan bahwa kami lebih berharga daripada banyak burung pipit yang Engkau pelihara. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ya Bapa. Kami sungguh bersyukur buat lawatan-Mu pada pagi hari ini. Dan kami pulang di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Hamba berdoa, kiranya Engkau ya Bapa, Allah yang Maha Tahu, Engkau memberkati dalam usaha pekerjaan anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati dalam keluarganya Tuhan. Engkau memberkati dalam pendidikannya Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau juga memberkati anak cucunya dimanapun berada, ada di dalam pemeliharaan dan kuasa Tuhan. Yang sakit Kau jamah, Kau pulihkan, Kau sembuhkan Tuhan. Yang tengah dalam pergumulan, kami percaya Engkau memberikan kemenangan Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengetahui dan penuh dengan kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur ini hanya di dalam satu nama yang kami kasih, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Rudi untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberi kekuatan dan semangat dalam menjalani hidup ke depan ini. Dan kepada semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa. Dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami ini, dengan setia saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan persepuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Generasi, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.